Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Tony Tambunan, NIM 2101040112. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di SD Negeri 173140 Pakar Batu. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu apa masalah pendidikan di SD Negeri nomor 173140 Pakar Batu. Tujuan penulisan untuk mengetahui apa saja permasalahan pendidikan di sekolah tersebut. Manfaat penulisan agar kita mengetahui permasalahan pendidikan di SD Negeri nomor 173140 Pakar Batu. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan pendidikan pada masa COVID-19. Proses belajar mengajar terkadang tidak berjalan dengan baik. Misalnya masalah yang timbul di dalam kelas. Hal ini membuat para guru kewalahan, apalagi pada masa pandemi saat ini. Para siswa kebanyakan udah malas-malasan belajar disebabkan sudah sempat mengikuti pembelajaran secara online. Terutama bagi para siswa dan siswi yang baru masuk sekolah, dikarenakan mereka terkejut tiba-tiba pembelajarannya terkadang berbeda dengan yang online. Di media sosial juga para orang tua dan murid mengeluh dan mekanisme pembelajaran yang hanya tugas tanpa ada feedback dari pendidikan. Keluhan ini bisa jadi disebabkan karena pendidik tidak terbiasa dengan metode pembelajaran daring. Pendidik juga harus dituntut harus menguasai teknologi, bahkan jaringan internet yang memadai sebagai akses mengajar. Begitu juga dengan peserta didik. Yang kedua, permasalahan lingkungan sekolah pada masa COVID-19. Pada masa pandemi ini, kita juga mengetahui betul kayak mana kondisi lingkungan di sekolah. Pasti berantakan, karena perawatannya juga yang tidak ada. Dan semuanya masih kurang perhatian, dan pergumulan juga di sekolah masih tidak diperbolehkan karena untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Yang ketiga, permasalahan murid dalam proses belajar mengajar. Adapun sebab kesulitan dalam memahami proses belajar mengajar, yang pertama itu faktor otak, yang meliputi kurang cerdasnya, terjadinya lemah ingatan, dan buyarnya konsentrasi yang menimpa si anak. Yang kedua, faktor jiwa, yang meliputi lemahnya kepercayaan diri pada si orang anak. Yang ketiga, faktor yang berkaitan dengan anggota badan, yaitu tertimpanya anemia atau penyakit yang sering menimpa terhadap si anak-anak. Yang keempat, faktor lingkungan. Ini sangat berpengaruh terhadap siswa dikarenakan mereka baru pertama kali masuk ke dalam sekolah. Dan pada saat hari ini juga kita tahu bagaimana proses belajar mengajar terjadi. Proses pembelajarannya dilakukan dengan bersesi atau bertahap-tahap. Itu dilakukan untuk mencegah pemaparan virus COVID-19. Dan juga itu sudah prosedur dari pemerintah setempat. Dan terkadang ada juga siswa melanggar peraturan, seperti tidak memakai masker, dan mereka beralasan jika memakai masker berganggu pernapasan mereka, seperti mereka katanya sesak. Baik, dalam menggunakan masker juga itu mengetahui bahwa dalam proses belajar mengajar juga sudah mendapatkan masalah yang sangat simpel dan berpengaruh juga kepada siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Ada juga kendalanya, yaitu siswa itu telat datang ke sekolah dikarenakan mereka tidak tahu jadwal mereka masuk kelas. Adapun permasalahan yang sering terjadi muncul di suatu kelas. Yang pertama, kelas ribut. Permasalahan saat ini sering terjadi karena murid-murid sibuk bermain atau saling berteriak satu sama dengan yang lain, padahal proses belajar mengajar sedang berjalan. Yang kedua, ruang kelas kotor. Kebersihan tidak terjaga dikarenakan anak-anak menolak untuk memenuhi jadwal piket kebersihan di kelas yang sudah ditentukan di kelas masing-masing siswa. Yang ketiga, kelas terlalu pasif. Dikarenakan siswa enggan mengasih pendapat maupun berpartisipasi saat ada diskusi maupun kegiatan di sekolah, dikarenakan mereka malu dan aktif atau memang enggan untuk melakukan atau untuk mengasih pendapatnya kepada siswa sedang saat melakukan presentasi di dalam kelas. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil observasi saya adalah setelah saya melakukan penelitian dan observasi di SD Negeri nomor 173140 Pakar Batu, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan pada sekolah tersebut ialah di mana pada situasi COVID-19 ini mengakibatkan proses belajar di sekolah tidak berjalan sebagaimana pada proses belajar mengajar, dan untuk pembelajaran si anak didiknya hanya bisa datang ke sekolah untuk belajar dengan waktu yang sangat singkat. Untuk menghindari penyakit COVID-19, kendala bagi kepala sekolah dan para guru
di mana si anak tersebut juga malas belajar dan mengerjakan tugas bapak guru. Namun masalah ini kepala sekolah dan guru berikan sanksi pada si anak didik apabila mereka tidak mengerjakan tugas atau malas belajar di sekolah. Hanya itu saja. Guru juga bekerja keras untuk memberikan pembelajaran semenarik mungkin supaya anak didik tersebut semangat belajar untuk sekolah. Sekian hasil penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata, saya mohon maaf. Shalom.